Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam kajian bulanan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan dibimbing atau mau diberi ilmu oleh Ustadz Abu Zubair Junaid. Dan insya Allah pada pagi hari ini tema kita adalah mungkin ini Ramadan terakhir. Sedikit sebagai prolog bahwa memang harusnya setiap ibadah, baik itu sholat, puasa dan yang lainnya, memang sepantasnya kita mengusahakan atau menyikapi seperti seakan-akan ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang terakhir. Jangan-jangan ini ibadah yang terakhir itu setelah ini kita tidak bisa mengamalkan kembali. Hadis ini insya Allah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang bahwa kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, sehingga kita mungkin walaupun itu berulang setiap tahun, tapi kita perlu meroja kembali apa sih ilmu-ilmu yang harus kita ketahui dalam menghadapi bulan Ramadan ini nanti, sehingga kita dengan berbekal ilmu tersebut kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan dengan mendapatkan keutamaan yang ada di dalamnya. Demikian. Terus kita pun nanti juga bisa menyikapi bahwa jangan-jangan kita bulan Ramadan nanti itu adalah Ramadan terakhir, atau jangan-jangan setelah kajian ini siapa tahu kita juga nggak tahu, kita hanya mendapatkan ilmu tentang Ramadan, tapi bisa jadi kita umurnya tidak sampai bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menyampaikan kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian insya Allah pada pagi hari ini Ustaz, kita setelah nanti penyampaian materi kita adakan soal jawab. Jadi mungkin dari bagi jamaah yang mempunyai pertanyaan silakan ditulis dengan kertas, atau nanti kalau mungkin ada waktu mungkin bisa langsung. Kemudian di sini ada 4 kitab itu nanti barangkali nanti ada pertanyaan dari Ustaz buat siapa yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Ada 4 kitab, barangkali Ustaz bisa mana yang mungkin layak atau enggak. Kalau memang layak semua bisa dibagi, kalau enggak mungkin bisa dibagi. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita dengarkan kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yasqa. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Bicara tentang
Ramadan pada hakikatnya sama dengan berbicara tentang amalan-amalan yang lainnya. Jika kita dihadapkan pada kemungkinan akan terus berlangsung kita mampu melakukan amalan itu ataukah tidak. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa aktiru dzikra hadimil ladat, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus-pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kenapa? Karena ini kaitannya sangat erat dengan setiap amalan dalam perjalanan hidup yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka dari itu suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala, Rasulullah pernah memegang pundakku lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing atau abirus sabil, musafir. Yani bagaimana seorang musafir dia mampir di sebuah negeri, maka negeri itu bukan tempat tinggal bagi dia. Karena cepat atau lambat dia pasti keluar meninggalkan negeri tersebut. Demikian pula orang yang asing di sebuah negeri, dia datang dalam urusan dagang, datang dalam urusan daripada urusan-urusan yang dia berhajat padanya. Selesai itu dia pergi. Maka perlakukanlah kehidupan dunia itu seperti itu. Artinya cepat atau lambat engkau pasti akan pergi meninggalkan dunia itu. Maka kata Ibnu Umar ketika mendapatkan nasihat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia itu seperti orang asing atau seorang musafir. Maka Ibnu Umar memahami maksud dari Rasulullah. Ibnu Umar menerjemahkan apa yang diterjemahkan oleh Ibnu Umar ketika memahami hadis ini. Perawi hadis ketika menjelaskan hal ini mereka berkata, Ibnu Umar kemudian berkata, idza amsayta fala tantadiril sabah. Kalau engkau masuk waktu sore, jangan tunggu sampai besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau engkau masuk di waktu pagi, jangan tunggu sampai sore. Wa khudh min sihhatika lisaqamik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatik limautik. Dan manfaatkanlah waktu hidupmu untuk waktu matimu nanti. Coba perhatikan nih kawan wa akhwat. Sahabat Ibnu Umar ini jenius sekali. Ketika Rasulullah menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil, Ibnu Umar memahami bahwa dalam kehidupan dunia ini jangan menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang datang kepada kita. Artinya kalau kehidupan itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sampai di pagi hari, maka jangan tunda-tunda dalam beramal. Kadang-kadang orang dikatakan ya besok aja, atau nanti sore, atau nanti malam, baru saya demikian. Jangan. Begitu pula ketika Anda memasuki waktu sore, jangan suka menunda-nunda untuk melakukan sebuah amalan sampai besok pagi. Dan selagi engkau masih sehat, jangan berlengah-lengah, jangan bersantai-santai. Jangan meremehkan kesehatan yang Allah berikan kepada engkau itu. Manfaatkan semaksimal mungkin kesehatanmu itu untuk taat kepada Allah. Kenapa? Bisa jadi sebentar, beberapa saat, beberapa hari kemudian engkau dilanda oleh satu sakit
yang engkau tidak lagi leluasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada suatu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Bisa jadi kalau kita bicara Ramadan ya, kita bicara Ramadan, maka Ramadan ini datang dan pergi, datang dan pergi setiap tahun dalam kehidupan manusia. Tapi kalau kita mau cerdas, mau mengambil ibrah, kita bisa bertanya, berapa banyak orang yang pada Ramadan kemarin mereka masih bersama kita? Berapa banyak orang yang pada Ramadan kemarin kita masih sholat tarawih sama-sama? Kita masih buka berpuasa bersama. Tapi kemudian pada Ramadan tahun ini mereka sudah tidak ada. Atau bisa jadi juga kita hari ini mempunyai persiapan untuk memasuki Ramadan yang sama. Tapi begitu Ramadan datang, tidak ada seorang pun yang menjamin bahwa dia akan sampai pada Ramadan itu. Bisa jadi besok mau 1 Ramadan, hari ini dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memotivasi kita di dalam surat Al-Munafiqun. Itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa kata dia? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berinfaklah kalian, berinfaklah. Artinya di sini konteksnya infak ya. Tapi ini maklum semua amalan. Yani beramallah kalian. Konteks yang paling ringan di sini berinfaklah. Kenapa? Sebelum datang kepada kalian min qabli ayyatiya ahdakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian itu, fayaqul, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau sekiranya engkau tangguhkan kematianku ini sebentar saja, tidak usah panjang-panjang, sebentar saja, mungkin beberapa jam, beberapa saat kemudian, supaya apa? Supaya aku bisa bersedekah, wa akun minas salihin, dan aku bisa termasuk orang-orang yang saleh. Coba perhatikan kalimat apa yang disebutkan di sini. Ya, artinya semua orang ini isyarat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap orang yang dia telah meninggal, dia telah wafat meninggalkan bumi ini, dia berkeinginan untuk mendapatkan kesempatan 2 kali untuk beramal. Ini dalam konteks sedekah ya. Tapi dalam konteks puasa juga begitu. Sampai orang-orang yang ketika dia meninggal dan dia mendapati kebahagiaan, kenikmatan, fadilah daripada puasa itu, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Setiap anak Adam, amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu khusus bagiku. Kenapa? Fa ana ajazibih, dan saya yang akan memberikan balasan langsung. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kenapa di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Seluruh anak Adam adalah untuk amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Wa ana ajizu wa fa innahu li, puasa itu untuk wa ana ajizibih, dan saya yang langsung memberikan balasan langsung kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Kata Al-Alama Ibnu Qayyim, as-siyam itu sirrun bainal abdi wa rabbih. Puasa itu amalan yang paling rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya. Amalan yang paling rahasia. Membutuhkan keikhlasan, membutuhkan tauhid yang tinggi, membutuhkan muraqabah. Kenapa? Karena orang kalau berpuasa, puasa tidak bisa dilihat dari seberapa lemah orang itu fisiknya.
Kadang-kadang orang baru selesai makan kenyang-kenyang keluar di jalan lemas, bisa aja. Ya. Ada orang jadi tidak bisa diukur dari tampilan fisiknya. Maka dari itu puasa itu adalah sirrun bainal abdi wa rabbih. Rahasia yang sangat dalam antara seorang hamba dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Maka akhwana fiddin wa a'azzani Allah wa iyyakum, kalaulah sekiranya tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dia akan mengakhiri kehidupannya, maka sudah barang tentu bagi dia untuk memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dia selalu memelesetkan dalam pikirannya, barangkali saya tidak akan mendapatkan Ramadan lagi yang pada tahun berikutnya. Walaupun dia mungkin punya harapan yang kuat Allah menyampaikan dia pada Ramadan yang berikutnya. Tetapi dia motivasi dirinya untuk supaya bisa memanfaatkan Ramadan itu semaksimal mungkin. Bukan hanya sebatas ritual tahap tahunan, rutinitas tahunan, bukan. Bukan sekedar Ramadan datang lalu dia mempersiapkan diri, dia pikir kira-kira makanan buka puasa apa yang harus dia hidangkan, sahur apa yang harus dia buat, ya. Kemudian kalau mendekati Lebaran, dia pakaian Lebaran apa yang telah dia siapkan dan seterusnya. Bukan sebatas rutinitas tahunan, tapi benar-benar dia memanfaatkan Ramadan itu semaksimal mungkin. Di sini saya ingin memberikan atau membawa beberapa kisah para salaf dalam rasa ketakutan mereka ketika menghadapi sebuah amalan, dan ketika mereka berada di dalam waktu-waktu yang setiap saat bagi mereka itu kematian bisa datang saja, kapan saja. Kita lihat disebutkan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya. Kalau ditanyakan Ustaz, lalu bagaimana kiat-kiat orang itu bisa memanfaatkan Ramadan dan terkhususnya, atau kesempatan-kesempatan beribadah secara umum, dia bisa memanfaatkan secara maksimal, ya, kiat-kiat apa? Maka kita katakan yang paling pertama bagi dia adalah takut bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak punya amalan. Takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia tidak punya amalan. Ini memotivasi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ada sebuah kisah. Itu berkaitan dengan seorang imam yang bernama Rabi' bin Khuthaim. Itu Rabi' bin Khuthaim itu suatu ketika marra Rabi' bin Khuthaim biqaumin. Rabi' bin Khuthaim ini suatu ketika dia lewati sekelompok orang itu. Mereka yashuna lahman, mereka sedang panggang sate. Mereka sedang panggang sate. Jadi Rabi' ini dia lewat, teman-temannya itu ada orang ngumpul-ngumpul di situ, mereka ada panggang sate. Fawaqafa yanturu ilaihi wa yabki. Lalu dia berdiri sejenak lihat mereka, terkeluarlah air matanya, dia menangis. Faqala atastahi hada. Maka orang-orang yang hadir itu mengatakan kepada dia, apa kau mau? Jadi mereka pikir dia nangis karena mungkin lapar, ya, pengen sate gitu. Ya, begitu dia lihat orang-orang itu lagi nyate, dia nangis. Mereka katakan, atas tahi min, apakah engkau mau? Engkau pengen sate ini? Kata dia, apa? Lah, walakin dzakartu qaulallahi ta'ala kullama madijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Apa kata dia? Aku tidak pengen sate itu, tapi aku ingat ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran apa? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini, setiap kali kullama madijat juluduhum, setiap kali kulit-kulit mereka itu terbakar habis, hangus, badalnahum juludan ghairah, kami kembalikan lagi kulit yang lainnya, liyadukul adab,
supaya mereka tetap terus-menerus merasakan adab seperti itu. Subhanallah. Artinya apa? Artinya kalau orang dia diadab, misalnya dibakar, dia hangus, selesai, habis. Sekali saja. Ya. Tapi bagaimana penyiksaan penduduk neraka? Dia dibakar, setiap kali hangus kulitnya Allah ganti dengan kulit yang lain, lalu dia istirahat, tidak. Tapi dia dibakar lagi begitu terus dan terus. La yamutu fiha wala yahya. Dia tidak hidup di dalam neraka itu dan dia tidak mati. Artinya dia tidak hidup dengan kesempurnaan, dengan kehidupan yang sempurna. Dia mendapatkan penyiksaan demi penyiksaan. Dia juga tidak mati. Kenapa? Karena kalau dia mati, dia nggak bisa merasakan beratnya siksaan neraka. Subhanallah. Ikhwan wa akhwat, saya ingin katakan di sini begini. Bagaimana orang-orang ini mereka pandai memotivasi diri mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat seorang alim. Lihat orang nyate saja sudah bayangkan bagaimana kalau yang dibakar itu adalah dia. Dan bukan sekali bakar. Begitu terbakar hangus, ganti lagi, dibakar lagi, ganti lagi, dibakar lagi, begitu terus. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullama mawtijat juluduhum badalnahum gairah. Juludan gairah. Setiap kali kulit mereka itu hangus, kami ganti dengan kulit yang lain. Supaya apa? Liyadzuqul adab. Supaya mereka merasakan apa? Adab. Subhanallah. Kalau keadaan manusia dalam siksaan Allah demikian, lalu atas dasar apa seorang anak Adam dia berani mengangkat kepalanya dan mengatakan nanti, kemudian baru dia beramal? Siapakah yang bisa memberikan jaminan bahwa Anda besok, sebentar, lusa, atau tahun depan masih bisa beramal? Sementara siksaannya sebegini pedih. Inilah hati yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumun, suatu hari yang manusia itu tidak datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala harta itu tidak bermanfaat bagi seseorang. Hari tatkala anak-anak yang dia bangga-banggakan itu tidak bermanfaat bagi seseorang. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang selamat. Hati yang mana? Hati yang hidup. Hati yang mampu membedakan antara keterlalaian dengan kealpaan. Hati yang mampu memotivasi dirinya supaya ingat kepada Allah setiap saat. Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, idza dzukirat an-naru baka hatta tabulla lihiyata. Hasan al-Basri itu di dalam biografinya disebutkan juga dalam Hilyatul Auliya oleh Al-Imam Abu Nu'aim, itu kalau diingatkan dengan neraka langsung serentak nangis sampai jenggotnya ini basah. Kalau diingatkan dengan apa? Neraka. Tapi kalau kita ada ceramah neraka, ketawa-ketawa. Ulang apa itu? Bagus ceramahnya. Apa? Lucu. Ya. Padahal yang kita bicarakan adalah apa? Tentang neraka. Hasan al-Basri rahimahullah, itu idza dzukiratin nar, apabila disebutkan tentang neraka, ada yang bercerita tentang neraka di samping dia, baka hatta tabulla lihyata. Langsung seketika nangis, dan nangisnya bukan nangis main-main. Ya. Bukan nangis karena pikir apa beratnya beban hidup. Ya. Tapi apa? Nangis karena takut dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika beliau pernah berkata begini, Hasan al-Basri, ya ibna Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari-hari yang berlalu. Engkau hanyalah kumpulan hari-hari dalam kehidupanmu ini.
Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Setiap kali hari itu berlalu, maka berlalu pula, ikut pergi pula sebahagian dari dirimu. Jadi ketika hari bertambah, tahun bertambah, kita memasuki Ramadan. Terkadang kita bergembira dengan Ramadan, kita menyangka bahwa umur kita bertambah, padahal tidak. Hakikatnya jatah kehidupan kita itu berkurang. Kalau di tahun lalu seorang dia umur 20 tahun, tahun ini dia umur 21 tahun, dia bergembira, katanya panjang umur. Padahal hakikatnya berkurang umurnya. Kehidupan manusia ini hanyalah hari-hari yang dia lalui. Setiap kali hari itu berlalu, maka berlalu pula sebahagian kehidupannya. Artinya, terkait dengan Ramadan, para ulama di dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nafas itu mereka mengatakan begini, setiap kali maghrib di Ramadan itu tiba, maka pada hari itu pula berkurang umur seorang anak Adam. Pertanyaannya, hari yang telah engkau lewati itu, telah engkau upayakan, engkau maksimalkan dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atau tidak? Kalau kehidupan manusia itu hari-hari yang ada dalam kumpulan hari-hari dalam kehidupan, setiap hari berlalu pula sebagian dari kehidupannya. Setiap kali matahari tenggelam di Ramadan, maka berkuranglah setiap kali itu pula umur seorang anak Adam. Maka pertanyaannya sekali lagi, pada hari yang engkau lewati hari itu, sudahkah engkau mempersiapkannya secara maksimal? Atau justru engkau bergampang-gampangan dan mengatakan nanti Ramadan besok, nanti Ramadan tahun depan, nanti dan nanti dan nanti. Ikhwan wa akhwat, suatu ketika Malik bin Dinar itu pernah menangis. Disebutkan di dalam Hilyatul Auliya ya, bahwa akhafu ayyattali Allahu ala qalbi fala yara fihi khairan. Dia menangis lalu ditanyakan kepadanya, kenapa engkau menangis? Kata dia, aku takut Allah suatu hari nanti Allah melihat hatiku lalu tidak didapati dalam diriku satu amalan pun. Allahu Akbar. Antum tahu siapa Malik bin Dinar? Malik bin Dinar seorang ulama besar, seorang alim, seorang yang hari-harinya habis dengan apa? Ketaatan kepada Allah, ngajar, ibadah dan seterusnya. Tetapi dia menangis dan dia mengatakan, akhafu ayyatali Allahu ala qalbi fala yara fihi khairan. Aku takut suatu hari nanti Allah membuka melihat kepada hatiku dan tidak didapati di dalamnya ada satu kebaikan sedikit. Allahu Akbar. Orang yang apa? Pandai memotivasi dirinya untuk beramal. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau nanti amalan yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Apa hubungannya dengan Ramadan? Hubungannya Ramadan itu bukan hanya sekedar tahan lapar dan tahan haus saja. Ketika setiap orang dia berlalu dari Ramadan, hari demi hari yang dia lalui, apakah Ramadan yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Jangankan bulan full, tapi setiap hari yang dia lalui. Disebutkan begini, man lam yada qawla zur wal amila bih falaysa lillahi hajah bil ayyada at'amahu wa syarabah. Barang siapa yang dia puasa tapi dia tidak meninggalkan perbuatan yang buruk, dia tidak meninggalkan ucapan yang buruk, maka falaisa lillahi hajah min ayyada at'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh dengan makan dan minumnya itu yang dia upayakan. Allah tidak butuh dengan tahan lapar dan tahan haus yang dia tinggalkan. Artinya apa? Berpeluang atau ada kemungkinan amalan puasa orang tidak diterima apa tidak? Ada. Kalau Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwa ada di antara manusia ini amalan puasanya itu tidak diterima oleh Allah, yang dia dapati hanyalah lapar dan haus,
Lalu dengan dasar apa kita membangga-banggakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa? Seorang Malik bin Dinar saja khawatir kalau tidak ada kebaikan yang diterima oleh Allah dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Dan Allah Rasulullah telah mengabarkan kepada kita tentang puasa, karena puasa bukanlah sekedar seseorang itu dia menahan rasa lapar, dia menahan rasa haus dan seterusnya, tidak. Tetapi kata Rasulullah, man lam yada' qawla zur wal 'amila bihi falaysa lillahi hajah min ayyada ta'ama. Orang yang dia tidak meninggalkan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh terhadap tahan lapar dan tahan haus yang dia lakukan. Hubungannya, kita ingin katakan bahwa ada kemungkinan amalan yang dilakukan dengan susah payah oleh seseorang itu, dia tidak mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Nah, karena tidak ada jaminan bahwa dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya bagi orang-orang yang cerdas dia berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kualitas puasa Ramadannya, sebab tidak ada lagi peluang bagi dia untuk dia menggantikannya atau memperbaikinya di tahun yang akan datang. Kenapa? Karena tidak ada jaminan tentang kehidupan seseorang sampai pada tahun berikutnya. Ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Sebab itu kalau kita lihat salaf dalam memanfaatkan Ramadan, itu ada seorang imam yang bernama Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri itu kalau masuk Ramadan itu beliau beramal luar biasa. Disebutkan dalam kisahnya, dalam biografinya begini, idza dakhala Ramadan fa inna ma huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan bahwa apabila telah datang bulan Ramadan, maka itu adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk memberi makan kepada orang. Jadi pertanyaannya, apakah bulan-bulan lain mereka tidak baca Quran? Baca. Apakah bulan-bulan lain mereka tidak berinfak bersedekah? Mereka berinfak bersedekah. Mereka orang-orang yang paling nomor wahid dalam kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi coba bayangkan, ketika Ramadan datang, kesibukan mereka dengan Al-Quran ditingkatkan daripada hari-hari yang biasa. Ketika Ramadan itu datang, kesibukan mereka memberi makan kepada orang itu lebih ditingkatkan daripada hari-hari yang biasa. Sampai-sampai Imam Malik rahimahullah ta'ala itu karena idza dakhala Ramadan tarakal haditha wa aqbala 'alal Qur'an. Imam Malik itu seorang guru, seorang alim. Jadi di Masjid Nabawi itu beliau ngajar setiap hari. Pekerjaan beliau ngajar. Dan kita itu malu kalau kita baca keterangan-keterangan para ulama. Kita lihat ulama bagaimana mereka bermujahadah, berjuang sungguh-sungguh, mengorbankan semua yang mereka miliki untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Malu kita dengan para ulama. Ilmu kita tidak sebanding dengan mereka. Tapi gaya kita lebih mewah dari gaya mereka. Fasilitas kita lebih canggih dari fasilitas mereka. Malu dengan para ulama. Siapa di antara orang-orang yang mengaku dirinya para da'i, para ustadz? Siapa di antara mereka yang pernah menjual atap rumahnya untuk berdakwah fisabilillah? Siapa? Hah? Kita belum dengar dalam dunia modern. Kecuali di kalangan para ulama. Saya pernah mendapati para masyayikh di negeri Yaman. Itu terkadang mereka tidak ngajar, kita datang jenguk, dia lagi kerja bangunan. Jadi kuli untuk kehidupan dia. Padahal kehidupan mereka menghafal Sahih Bukhari, menghafal Sahih Muslim, menghafal tafsir Ibnu Katsir, mereka hafal. Keilmuan, kalau bicara tentang hafalan, jangan bicara dengan para penuntut ilmu di negeri Yaman. Tetapi ada di antara para guru yang tidak hadir mengajar, itu karena dia lagi kerja jadi kuli bangunan. Coba antum bayangkan, Imam Malik rahimahullah suatu ketika beliau tidur di rumahnya dan lihat atap rumahnya masih bagus. Beliau akhirnya naik kasih turun atap rumah itu dijual untuk tetap bisa belajar dan mengajar. Subhanallah. Kita kadang-kadang ngajar baru sampaikan satu hadis, dua hadis, nggak tahu juga hadis itu sahih atau tidak. Pulang begini, Ustaz nomor rekeningnya.
Subhanallah. Bukan persoalan boleh atau tidak boleh. Di mana kedudukan kita dibandingkan dengan alim-alim besar ini, ikhwan? Coba antum bayangkan Imam Malik rahimahullah dengan ketakwaannya, dengan kealimannya, kalau masuk dalam bulan Ramadan, apa yang dia lakukan? Idza dakhala Ramadan, apabila masuk Ramadan, tarakal hadits wa aqbala alal Quran. Beliau tinggalkan belajar mengajar, lalu beliau fokuskan dengan baca Al-Quran. Ramadan itu para salaf mengatakan begini, Ramadan itu lebih terkhususkan kepada amalan yang bersifat infiradiyah. Amalan infiradiyah itu amalan yang bersifat pribadi. Jadi orang itu di Ramadan dia fokus untuk amalan yang bersifat pribadi dia saja. Nanti di luar Ramadan amalan-amalan jama'i, orang banyak yang lainnya itu banyak. Tapi Ramadan fokus untuk amalan yang bersifat pribadi. Entah dzikir, entah baca Quran, entah apa sedekah yang dia lakukan secara pribadi, ya, dan seterusnya. Lalu coba antum lihat, Imam Malik kan imam besar, ahlul hadis, ya. Dan beliau ketika memanfaatkan Ramadan itu tidak menyia-nyiakan Ramadan. Kalau kita hari ini Ramadan datang, kita sibuk dengan apa? HP. Sibuk dengan HP kita. Sibuk gesek sana, gesek sini. Tahu-tahu sudah malam. Ya. Padahal ya kita bukan orang-orang terlalu sibuk juga. Ya, perusahaan kita kalaupun ada mungkin cuma satu. Kalau ada orang yang punya perusahaan 10, 20, 30 juga, kalau mereka mampu. Orang-orang saya lihat sendiri di negeri Mamlaka, itu orang-orang kaya. Ketika dalam Ramadan, itu mereka tidak kalah dengan orang-orang yang tidak punya. Dan bahkan bukan hanya orang kaya. Ada orang di negeri Yaman, itu ketika Ramadan, dia tidak fakir, fukara. Setiap hari kita lihat dia, dan saya tahu orang itu. Saya tahu karena dia setiap hari di depan masjid markis kita. Tapi kalau Ramadan, apalagi hari Jumat, apa yang dia bisa berikan untuk orang? Dia pergi ke hutan, dia ambil akar siwak, dia cuci bersih, dia datang, dia jajakan di depan pintu masjid. Setiap orang yang datang dia tawari, ambil, gratis. Subhanallah. Apa? Semangat mereka untuk memberi walaupun mereka orang-orang yang sebenarnya tidak mampu. Kita di zaman ini orang kita hidup lapang, tapi mengetuk hati kita untuk memberi itu berat. Kadang sudah dipaksa-paksa, kadang sampai kadang gak enak juga orang sampai ngasih proposal. Aib juga kalau sampai sudah ngasih proposal, gak peka dalam beramal, gak peka. Tapi coba untuk lihat orang-orang ini. Ada orang di negeri Yaman, itu saya tahu dia orang tua. Setiap kali hari Jumat itu dia selalu berdiri di salah satu tiang sholat sepanjang hari sampai imam itu khutbah. Dan satu ketika saya pernah tegur dia ketika itu dia ada satu masalah di samping mereka berebutan saf. Ya, kita di sini ada saf yang kosong di depan, malah kita ke belakang ya. Tapi di sana tuh orang berebutan, orang tua. Jadi orang tua ini dia naruh sorbannya, dia keluar ke kamar mandi, dia balik, sudah ada orang duduk di situ. Akhirnya bertengkar. Yang satu bilang, nah ini tempat saya tadi kosong ya, nah ini saya sudah taruh di sini sorban. Pokoknya bertengkar. Terus saya nasihati. Saya balik, saya lihat ini orang tua, saya nasihati. Setelah saya nasihati, mereka diam. Dan saya lihat dia, itu setiap hari Jumat, dia selalu ambil satu ada tanaman, rumput. Rumput itu kalau dibikin pakai air itu wangi. Jadi dia selalu ambil rumput itu dan dia kasih air, lalu dia kibaskan di dalam masjid setiap orang yang lewat, kasih wangi. Subhanallah. Cara mereka untuk berbagi sederhana saja. Mereka berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan. Apa yang dia bisa bikin yang bisa mengantarkan dia kepada kebaikan, yang sekiranya bisa dicatat menjadi amalan penambah beratnya timbangan kebaikan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Qatadah rahimahullah ta'ala. Qatadah ini tabi'in, murid Anas bin Malik dan yang lain. Beliau
Kalau Ramadan itu datang, disebutkan begini, karena yahtimu fi kulli sabtin. Fa idza jaa Ramadan fa fi kulli thalathin. Wa idza jaa al-ashrul awakhir fa fi kulli lailah. Subhanallah. Meningkat. Bukan kendor ya. Kalau kita meningkat awal-awal aja. Yang meningkat itu barisan saf kita. Kalau Ramadan pertama, saf kita bagus. Kedua, maju. Ketiga, maju sampai di depan. Ya. Tapi subhanallah, untuk lihat ini kata ada imam besar. Bandingkan mereka dengan kita, nggak ada apa-apanya. Tapi bagaimana mereka memanfaatkan Ramadan? Perhatikan. Karena yahtimu fi kulli sab'in fa idza jaa Ramadan fa fi kulli thalathin fa idza jaa al-ashrul awakhir fa fi kulli lailah. Qatada itu dalam hari-hari biasa itu setiap 1 minggu beliau khatam Al-Quran. Setiap 1 minggu. Tapi begitu datang Ramadan, setiap berapa? 3 hari beliau khatam Ramadan. Tapi begitu 10 terakhir dari Ramadan, kapan? Setiap hari beliau khatam Al-Quran. Ikhwan, saya ingin mengatakan begini. Kita dalam kehidupan dunia ini gak pernah berakhir. Pekerjaan kita tuh gak pernah berakhir. Kesibukan kita gak pernah berakhir. Tapi yang paling penting bagi kita, bisakah kita memanage waktu kita ini? Karena kita tidak pandai memanage waktu kita, sehingga seharusnya kita berada pada saat-saat yang harusnya kita fokus untuk beribadah kepada Allah, tapi justru kita sibuk dengan urusan yang lain. Saya ingin mengatakan, ketika seseorang tidak diberi taufik untuk beribadah kepada Allah, maka itu alamat keburukan bagi dirinya. Kita tahu 10 hari terakhir itu pahalanya besar. Kita tahu amalan iktikaf itu pahalanya besar. Tapi apakah setiap dari kita dengan ringan dan santai saja untuk iktikaf? Belum pernah, belum bisa. Kita tahu baca Quran itu ya tinggal kita ambil mushaf, kita baca ringan. Tapi bisakah setiap dari kita menghatamkan Al-Quran setiap bulan sekali sih? Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita dan itu berat sekali bagi kita. Tapi ingat, Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah jadikan dia paham dalam agama. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Dawud dan dijelaskan oleh yang lainnya. Ketika mensyarah hadis ini kata mereka begini. Ketika seseorang itu dimudahkan oleh Allah untuk beramal dan beribadah, itu tanda ada pada diri orang itu kebaikan. Tapi kalau orang yang sudah dipaksa, sudah diajak, ada saja alasannya, 1001 kali alasan. 1000 kali Anda ajak ke majelis taklim, ke pengajian, 1000, 15.000, 1000 Anda ajak, dia punya 2000 alasan. Hati-hati, ini tanda keburukan bagi orang ini. Siapa yang katakan? Para ulama mengatakan itu. Di antaranya juga Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa dasarnya? Ini dasarnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan pada dia kebaikan, Allah akan mudahkan dia untuk paham dalam agama. Termasuk upaya menuntut ilmu, dia mudah dalam beramal dan seterusnya, itu adalah upaya untuk faqih dalam agama. Tapi kalau tanda keburukan pada dirinya, maka selalu saja dia punya alasan untuk melakukan kebaikan. Maka ini siapa yang memberikan peringatan kepada kita tentang dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah Allah. Perhatikan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini kalau bisa saya pengen motivasi kita semua. Kalau kita itu selalu berusaha untuk bagaimana mencontoh para sahabat, saya ingin memotivasi. Ibnu Umar itu begini. Karena la yuftiru illa ma'at tayama ma'al yatama wal masakin. Ibnu Umar itu la yuftiru, dia tidak buka puasa illa ma'al yatama wal masakin, kecuali selalu bersama dengan orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Subhanallah. Ya, kita hari ini berbuka enak, istri masak yang banyak, ada tetangga fakir, kita nggak pernah terpikir bagi ke dia. Kita ada orang-orang yang mungkin bisa kita panggil makan bersama, kita ndak ajak. Ibnu Umar
radhiyallahu taala anhu, itu dia tidak buka puasa, melainkan dia kumpulkan dulu orang anak-anak yatim dan orang-orang miskin supaya buka dengan dia. Bukan tentang kemewahan dia berbuka, tetapi apa? Tentang bagaimana dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi. Dan orang yang memberi makan orang yang berpuasa itu kasaim, seperti orang yang berpuasa. Akhwana fiddin azza Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal penting yang saya sampaikan berkaitan dengan mungkinkah, mungkin atau bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Saya ingin memberikan beberapa nasihat untuk muhasabah, bahwa yang pertama, bandingkanlah diri kita dengan para salaf ketika memasuki Ramadan. Tadi kita telah membaca bagaimana para salaf dalam memanfaatkan kesempatan untuk beramal di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan itu baca Al-Quran bertambah. Yang ketiga, di dalam Ramadan itu sedekah bertambah. Yang keempat, di dalam Ramadan itu bila perlu tangisan semakin bertambah, menangis di hadapan Allah, adukan keadaan Anda di hadapan Allah, menangis, takut kalau ibadah yang Anda bangun itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Jangan sering tidur. Ramadan itu bukan buat kita untuk jadi malas. Kemudian jangan terlalu banyak main HP. Bila perlu ketika Ramadan mau masuk itu hentikan seluruh aktivitas, sudah berhenti. Fokuskan diri untuk beribadah. Lalu Ustaz bagaimana? Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan Anda pada yang lainnya. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal penting. Sebagai penutup, kita renungi ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimana wa rahimahullah dalam Lataiful Ma'arif. Beliau katakan, man alima annahu mufariqun lid dunya qariban ijtahada fit tasawwudi. Barang siapa yang yakin bahwa dia akan segera berpisah dengan kehidupan dunia, maka dia akan semakin bersungguh-sungguh untuk menyiapkan bekalnya ke negeri akhirat. Ya, tergantung saja kita ini yakin akan berpisah, yakin akan berpisah. Tapi ingat, man alima annahu mufariqun lid dunya qariban, barang siapa yang yakin bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dengan kehidupan dunia, ijtahada fit tazawwudi lil akhirah, maka dia akan bersungguh-sungguh mempersiapkan bekalnya untuk negeri akhirat. Kata Rasulullah, ragima amfumriin adrakar Ramadan falam yukfarlah. Sungguh celaka seseorang yang dia hidup sampai bertemu dengan Ramadan, tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ramadan kesempatan untuk diampuni dosa-dosa, tapi ada orang yang dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik, sehingga dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugi orang yang demikian. Waliyadu billah. Ilahuna naktabi bihadad dars wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Terima kasih kepada Allah memberikan penjelasan tentang nasihati atau ilmu tentang Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dari yang kita sampaikan. Terus tadi sudah di awal sudah kita beritahukan bahwa bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau yang memakai kertas bisa dikasih umat, bisa dikirim ke depan. Terus bagi jamaah iman silakan yang mau bertanya langsung. Yang pertanyaannya dianggap bagus dapat hadiah.
Ini juga mungkin sekalian kalau pertanyaannya atau soal pertanyaan yang gak bagus langsung kepada dia. Silakan. Waalaikumsalam. Itu seperti apa ya? Apakah dia itu melalaikan suatu ibadah apa gimana? Nah, Ramadan itu kan bulan ampunan. Bulan ampunan disebabkan karena Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar. Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Nah, ketika di bulan yang Allah memberikan kemudahan, orang itu dimudahkan untuk beramal. Tapi ketika dia tidak beramal, tidak memanfaatkan Ramadan itu dengan baik, maka rugilah dia di situ. Orang dia masuk Ramadan dalam keadaan dia perbanyak baca Quran, dia beristighfar, dia menghidupkan malam-malam Ramadan lebih-lebih lagi ketika itikaf, maka ini dia keluar dari Ramadan dengan insya Allah membawa pahala yang baik. Tapi kalau orang dalam Ramadan dia cuma tidur-tidur, dia tidak giat dalam beribadah, dia lemah dalam baca Quran, ya seadanya saja, maka ini bisa jadi bahaya bagi dia. Ya, nah maka inilah ragima anfum mri'in idza dakhala Ramadan falam yughfarlah. Rugi sungguh binasa seseorang yang dia sampai ketemu dengan Ramadan tapi dia tidak diampuni. Artinya dia tidak banyak beramal di dalam Ramadan itu. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ini saya kasih hadiah. Baik, barakallahu fiik. Ya. Nah, yang lain barangkali ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, barangkali satu bikin soal tadi. ayo. Silakan Pak Bas. Waalaikumsalam. Kalau makan di shop kan jelas besarnya berapa kan, kalau berat itu kita beli nasi bungkus untuk 30 bungkus gitu kan, kisaran 30 kilo. Nah, tetangga yang tetangga untuk tetangga untuk kita mungkin ke yatim gitu kan. Yang lebih hasilnya Baik. Allah tabaraka wa taala berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa, yakni orang tua ya, syekhun kabir wal ajuz, orang tua dia tidak mampu lagi berpuasa, maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah kepada orang miskin. Jadi bagaimana cara bayar fidyahnya? Anas bin Malik itu pernah memasak makanan, lalu panggil 30 orang miskin makan. Mereka semua makan kenyang, sudah terhitung dia telah membayar fidyah sebanyak 30 hari yang dia tidak berpuasa padanya. Ya, tapi kalau sekiranya tidak bisa kayak gitu, ya dia buat nasi bungkus, dia bagi kepada orang miskin, ya dia anggap orang miskin. Kalau ada tetangga yang kurang, ya ke tetangga lebih baik, dia dapat 2 pahala. Pahala dia bayar fidyah dan pahala dia berbuat baik ke tetangga. Ya, kalau ada saudara yang miskin lebih bagus juga, dia dapat 2 pahala juga. Pahala menunaikan kewajibannya dan pahala membangun hubungan baik dengan keluarga. Tapi kalau dia tidak bisa beri kasih makanan,
maka dia boleh kasih beras. Ukuran berasnya itu berapa? Ukuran berasnya itu menurut fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu 1,5 kilo satu hari, untuk satu hari. Jadi kalau ya 45 kilo kalau dia tidak berpuasa selama 30 hari. Itu kasih. Iya boleh. Iya. Baik, nah. Maaf ya, Bapak saya. Ini ada pertanyaan berikut dari Umahat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hutang puasa yang terdahulu yang belum dikatok, entah karena haid, nifas, hamil, yang tidak tahu jumlahnya berapa, apakah wajib dikatok dengan puasa sebanyak-banyaknya atau cukup membayar fidyah saja? Perlu diketahui bahwa bayar fidyah itu berlaku kepada nenek-nenek dan kakek-kakek. Jadi kalau anti tidak berpuasa karena posisinya sudah nenek-nenek, tidak apa-apa, boleh bayar fidyah. Ya. Tapi kalau masih muda itu masih belum boleh bayar fidyah. Kalau dulu dia nggak berpuasa itu karena ya masih bandel lah, ya kan, masih belum hijrah, maka dia wajib ganti. Kalau dia tidak berpuasa karena nifas atau hamil atau menyusui, dia tidak ganti. Pendapat yang kuat dari antara pendapat para ulama fatwa Ibnu Abbas, bagi wanita menyusui, bagi wanita hamil, itu dia bayar fidyah. Dia tidak qadha puasanya, dia bayar fidyah saja. Meskipun nanti kalau ulama kontemporer sekarang seperti Syekh Saleh Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin itu katakan dia bayar fidyah nanti kalau dia tidak berpuasa karena takut anak, berarti dia qadha, dia bayar fidyah. Itu pendapat-pendapat yang salah, tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Yang ada dalil itu fatwa Ibnu Abbas, yaitu apa? Bagi wanita hamil dan menyusui itu cukup dia bayar fidyah, dan itu yang saya yakini. Tapi kalau karena dia haid atau karena dulu dia belum kenal dakwah, dia masih bandel, dia gak berpuasa, ya ini wajib ganti. Dia wajib ganti. Gantinya bagaimana? Sebanyak-banyaknya? Jangan sebanyak-banyaknya. Itu memberatkan diri. Ganti sebatas yang dia ingat. Jadi dia berusaha ingat kira-kira berapa itu. Saya kira-kira dari usia balik sampai menikah dulu itu 10 tahun. Selama 10 tahun itu 1 tahun ada yang saya nggak puasa tuh 3-4 kali, ya berarti itu. Kalau 30 ya iya. Paham ya? Dia berusaha semampu dia untuk ingat, lalu dia ganti, ditambah dengan penyempurna amalannya, dia perbanyak istighfar. Ya, dia perbanyak istighfar. Nah, ini saya kasih hadiah. Ya. Pertanyaan ini saya kasih hadiah. Untuk ini yang tadi itu pertanyaan ibu-ibu. Siapa yang punya pertanyaan? Kata penanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. 1. Bagaimana kalau ada seorang istri yang menyiapkan makan dan minum untuk suami yang tidak puasa karena suami yang meminta? Apakah istri berdosa, Ustaz? Kalau suami tidak berpuasa, suruh suami tinggal di luar rumah. Ya. Dan suami ini dia memaksiati Allah. Ya. Kalau sekedar dia bandel-bandel aja antara suami istri, tidak apa-apa, tapi dia memaksiati Allah, tidak puasa, ya. Dia berani terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Suami yang kayak begini, pikir-pikir. Saya tidak suruh tukar ya. Pikir-pikir. Ini suami harus ya tentu tidak boleh. Ini melayani dia untuk hal yang maksiat. Makan dalam bulan Ramadan itu kemaksiatan.
Makan dalam bulan Ramadan tanpa udzur syar'i itu kemaksiatan, itu minal kabair, itu dosa besar. Dosa besar, jangan. Seorang istri menaati suami, memberi suami makan tanpa udzur dalam Ramadan itu dosa besar. Dia tidak wajib menaati suami. Dia tidak wajib menaati suami. Karena taat itu dalam hal-hal yang ma'ruf. Bagaimana yang kedua, bagaimana kiat-kiat untuk lebih meningkatkan. Maaf, saya berikan catatan dulu ya, jangan sampai salah paham. Di sini dia tidak wajib menaati suami, dia tidak boleh kasih makan, tapi bukan berarti dia boleh bentak-bentak suami. Jangan, itu bab beda. Itu babnya beda ya, makanya saya berikan catatan. Bukan berarti dia boleh bentak-bentak suami. Cukup saja di dalam bab ini dia nggak hidangkan ya sudah cukup. Ya. Nah, kedua, bagaimana kiat-kiat untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan Ramadan sedangkan ada saja ujian dan godaan ya. Perlu diketahui kalau dalam kehidupan dunia ini tidak ada godaan dan ujian, itu berarti kita sudah jadi malaikat. Tapi selama kita masih jadi manusia ya masih banyak ujian dan godaan. Ya bersabar, minta perlindungan kepada Allah ya. Banyak beristighfar supaya Allah mudahkan kita untuk beribadah ya, beribadah. Dan memang ketaatan itu harus dipaksa. Orang itu harus dipaksa, gak bisa paksa diri. Dia harus memaksakan dirinya supaya bisa taat ya. Nah, baik, nah, ini juga dikasih hadiah nih. Berkah usia tua Ali bin Sa'id Dajjal ya. Untuk pertanyaan yang tadi, pertanyaan berikut kata penanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada contohnya ketika datang Ramadan kita wajib mandi besar supaya suci? Iya, mandi besar itu bagi laki-laki kalau mau sholat Jumat, atau kalau mau sholat Id, perempuan laki-laki, dan kalau berhubungan suami istri, kalau dia haid, selesai dari haid atau selesai dari nifas. Kalau mandi untuk menyambut Ramadan itu tidak ada dalilnya ya, tidak ada dalilnya. Mandi menyambut Ramadan itu tidak ada dalilnya. Nah, ini saya kasih buku lebih tebal karena ini tanya tentang dalil, jadi dalil di sini banyak. Nah, baik. Baik, itulah pertanyaan yang mendapatkan hadiah. Barangkali ada satu lagi, barangkali yang ingin tanpa hadiah. Kalau lagi mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin karena bagian iman ini cuma satu orang saja kan, paham semua ini insya Allah. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan itu terkait dengan jeda waktu buka puasa dengan sholat. Jadi secara sunnah, secara Islam yang paling baik ketika seorang buka, terus setelah itu jarak waktu yang ideal itu antara waktu dia buka dengan melaksanakan sholat itu jaraknya sekira-kira apa. Yang kedua, kan di masyarakat kita itu ada sebagian masjid yang memang jarak waktu antara azan dan sholat itu terlalu dekat. Jadi sebagian orang merasa terburu-buru dengan dengan itu waktu itu, sehingga mungkin ada sebagian yang memang karena waktunya terlalu cepat, jadi melaksanakan sholatnya juga itu jadi sering masbuk. Nah, menurut Ustaz hal itu seperti apa? Itu aja. Baik, barakallahu fiik. Yang paling pertama,
kalau waktu sholat maghrib itu jelas ya dalam hadis-hadis tentang waktu sholat maghrib ya. Tapi kalau waktu berbuka itu kata Rasulullah SAW di dalam hadis ya, yaitu apa? La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia kaum muslimin senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka bersegera berbuka. Jadi bersegera berbuka itu ketika matahari sudah masuk. Ketika matahari sudah masuk. Jadi bahkan para ulama mengatakan begini, kalau matahari itu masuk, misalnya kita bisa lihat masuknya matahari ya. Katakanlah ini matahari. Jadi ini tempat gurubnya. Jadi kalau matahari itu tenggelam, sebahagian besar sudah masuk kayak gini, itu sudah dikatakan matahari masuk. Makanya itu sudah boleh berbuka. Makanya waktu berbuka itu berbeda dengan waktu sholat. Jadi orang mempercepat berbuka. Itu bagi orang yang mampu untuk melihat gurubnya matahari. Tapi kalau dia tidak mampu lihat gurubnya matahari, ya dia ikuti saja jadwal yang ada, ya, supaya lebih berhati-hati. Sebab itu saya nasihatkan buka puasa itu ya kalau bisa yang ringan-ringan saja supaya bisa cepat sholat. Begitu adzan minum air, makan kurma atau kue lapis, atau jangan dulu makan kolak apalagi durian ya, jangan dulu atau makan bakso ya kan. Saya suatu ketika saya di Masjid Thoriqul Huda, saya jengkel sekali, tapi dalam pribadi, dalam perasaan jengkel aja ya. Itu saya pernah sholat maghrib di samping seorang ikhwah, dia ini rupanya baru buka bersama, baru selesai buka puasa pakai bakso. Jadi dia sendawa, waduh, di samping saya, waduh, ngeri. Saya bilang gini, orang gimana nih? Bagaimana caranya mau sampaikan ke dia? Jadi itu kan sangat berpeluang. Orang kalau kekenyangan kan sendawa. Kalau dia ke masjid dalam kondisi itu ganggu orang lain, ganggu orang lain. Jadi makan dulu yang biasa ringan. Kurma apa, air putih, pisang atau buah, sudah ke masjid. Nanti selesai sholat apa maghrib kalau mau makan sedikit boleh. Nanti selesai tarawih baru makan kalau mau aja apa aja ya. Ya tapi maksudnya saya itu ya di antara waktu sholat ini berusaha untuk menghindari makan makanan yang besar, ya, menghindari makan makanan yang besar. Nanti efek-efeknya ganggu orang lain, apalagi sendawa ya kan, dalam keadaan kita sedang apa lagi mau khusyuk untuk sholat, apalagi masjid-masjid kita sekarang ini kan tidak ada ventilasinya ya, semuanya tertutup AC, itu kalau waduh ngeri itu ya, jadi bahaya sekali, mengganggu sekali ya. Jadi berbuka itu yang ringan-ringan saja. Kalau Nabi itu berbuka kalau ada kurma ya kurma, kalau nggak ada ya air putih, kalau ada pisang masak ya pisang masak, ya ringan-ringan saja. Ya, nanti setelah itu baru apa makan yang lain. Tapi kalau kita bilang, kita katakan berbuka dengan yang sederhana, ibu-ibu protes. Karena itu kesempatan mereka mau masak-masak kue yang banyak. Ramadan, ya, dia sudah susun agendanya besok nih masak apa. Jadi kalau kita katakan berbuka yang sederhana ya dia kurang setuju ya, tapi ya harus karena dia sholat di masjid. Jadi kalau tentang tenggang waktu, bertanya tentang tenggang waktu, saya sudah tahu tentang tenggang waktunya ya. Tapi kalau saya di Ambon itu kan satu kampung itu akhirnya mereka buka puasa ikut saya. Jadi karena bisa lihat matahari gurub itu. Jadi begitu matahari gurub, saya buka puasa. Saya buka puasa dan saya umumkan lewat toa masjid dan didengar oleh satu kampung, semua berpuasa. Berbuka kira-kira 5 menit kemudian baru adzan maghrib. Ya. Jadi orang-orang malah lebih suka tunggu saya. Kalau itu diambil, itu karena kita bisa lihat langsung. Tapi kalau kita nggak bisa lihat langsung, jangan, ya, jangan. Harus ikut apa jadwal, ya.
Ustaz, bagaimana kalau jadi ada sahabat begini tentang keutamaan berbuka ini kan sahabat itu kalau dengar hadis itu mereka paling berusaha untuk mengamalkan. Jadi suatu ketika sahabat mendengar keutamaan berbuka puasa awal itu jadi mereka ada duduk-duduk tiba-tiba mendung jadi disangkanya itu matahari sudah masuk, mereka makan tiba-tiba angin bertiup, awannya pergi, muncul lagi mataharinya, kaget tuh. Tapi Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk mengganti puasa mereka, ya. Nah, Rasulullah tidak menyuruh mereka untuk mengganti puasa mereka. Nah, jadi kalau itu tentang keutamaan berbuka puasa ya, lebih cepat kalau mampu lihat, kalau nggak mampu jangan. Nggak mampunya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Begitu juga sama dengan orang sahur. Sahur sudah fajar apa belum? Ya, sebagian orang dia masih sahur di sebagian masjid mungkin sudah adzan, sudah imsak. Apa yang harus dilakukan? Ya karena batas orang berpuasa itu kan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadu minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih atas benang hitam dari fajar. Jadi kalau fajar sadiq muncul, di situ baru berhenti makan. Tapi persoalan, kalau yang mengetahui fajar sadiq itu cuma kita doang, sementara orang lain semua itu nggak kayak gitu. Ya, di masjid lain sudah adzan, pertanda bagi mereka sudah masuk waktu subuh, bagi kita belum. Apakah kita masih boleh makan? Syekh Muhammad Hizam mengatakan yang lebih afdal bagi dia adalah berhenti makan, mengikuti adzan orang-orang yang di luar itu yang lebih afdal bagi dia. Itu ihtiyat, kehati-hatian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira demikian ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rebus ini Pak Nizar. Ayo, silakan Pak Nizar. Paseng. Oh, iya, kopinya ada.